Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Nabi Yesaya 60 ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini memberikan sebuah gambaran kepada kita mengenai kasih Allah kepada umatnya. Di saat mereka berada dalam pembuangan di Babel, mereka seperti dalam naungan kegelapan, hidup yang seperti kehilangan pengharapan, hopeless. Karena sebagai tawanan, mereka mengalami penderitaan dan ketidakadilan. Tetapi kini Allah berkenan dan memulihkan mereka. Ia membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, tanah leluhur mereka. Israel kembali dalam masa kejayaannya. Bangsa-bangsa akan melayani dan memberikan hartanya kepada mereka. Inilah janji kasih Allah kepada Israel. Seruan Nabi Yesaya terhadap umat Tuhan agar bangkit dan menjadi terang. Selain merupakan sebuah pernyataan profetik, juga merupakan seruan untuk mengingatkan Yerusalem supaya mereka sadar bahwa terang kemuliaan Tuhan sesungguhnya telah terbit atas mereka. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa sejak keluarnya mereka dari pembuangan hingga tiba di Yerusalem adalah berkat penyertaan dan campur tangan Tuhan semata atas kehidupan mereka. Bahkan ketika tiba saatnya untuk membangun kembali kota dan bait suci di Yerusalem, mereka masih ragu dan berpikir, mungkinkah apa yang telah runtuh dapat kembali pulih seperti sedia kala? Mereka terkesan seperti maju mundur atas tugas besar yang Tuhan telah percayakan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan ajaran menghampiri kehidupan umatnya, karena hati umatnya yang selalu terombang-ambing, mudah ditarik supaya meninggalkan Tuhan. Hajaran yang dilakukan Tuhan terhadap anak-anaknya bukanlah karena ia tidak mengasihinya. Justru sebaliknya, ini adalah bagian dari kasih-Nya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebenarnya tidak ada yang dapat diragukan akan kasih Allah, tetapi umatnya sering tidak melihat dengan terang benderang kasih Allah. Kita sering ditutupi oleh kabut-kabut di dunia ini, sehingga mengaburkan pandangan kita. Kabut-kabut dunia ini bisa melalui berbagai persoalan atau pergumulan yang sedang kita hadapi, atau ketika ada tawaran yang lebih menggiurkan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tawaran-tawaran dari dunia ini memang terlihat sangat menggiurkan, tetapi bila kita tidak berhikmat atau mawas diri, maka kita bisa terjerumus. Sama seperti umpama Batak yang mengatakan, niripu parhuniton HP pargadongan, niripu parsaulian, HP hamagoan. Seringkali orang-orang percaya didapati ragu akan tugas dan rencana besar yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupannya. Mereka acap kali tidak yakin bahwa mereka bisa melakukannya, sehingga yang terjadi adalah mereka maju mundur untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan. Lewat pesan ini, Tuhan sudah mengingatkan bahwa tidak ada alasan untuk ragu, karena sesungguhnya terang Tuhan telah terbit atas umatnya. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Batu-batu saja bisa dibuat berteriak, seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia memasuki Yerusalem, di mana banyak orang menyambut serta berteriak, Hosanna, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Yang diperlukan adalah sadar dan bangkit, lalu melakukan apa yang telah dipercayakan. Kita ini
adalah anak-anak Tuhan yang telah diangkatnya. Janganlah takut, apalagi kehilangan pegangan. Dunia ini dilanda berbagai teror, perang, pandemi, krisis ekonomi, radikalisme. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada anak-anaknya. Sebab roh yang dimiliki oleh Tuhan adalah roh yang membangkitkan dan memberikan keberanian. 2 Timotius 1 ayat 7. Oleh sebab itu, jangan sampai rasa takut itu menguasai seluruh kehidupan kita. Sebab ketakutan dapat mencuri sukacita kita. Ketakutan dapat melemahkan iman kita. Ketakutan dapat menghilangkan kebahagiaan. Dan ketakutan bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Marilah hidup yang terus-menerus seturut keinginan Tuhan. Karena keinginan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan hari depan yang penuh harapan. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!